Saya tahu sekali track record kawan saya ini. Munarman ini kawan saya. Kita tahu track record dia, saya tahu bagaimana dia berinteraksi dan dialah aktivis gerakan. Jangan sampai seakan-akan bahwa Presiden Jokowi dinarasikan atau di framing presiden yang anti terhadap politik, anti terhadap aktivis, anti terhadap ulama. Presiden Jokowi tidak anti itu. Saya nggak berani main-main sama ideologi. Ideologi itu berbahaya. Dia bisa menjadi sebuah agama, sebuah penghambaan karena menganggapnya kebenaran. Jadi siapapun yang bermain-main dengan ideologi selain Pancasila, saya yang akan menentangnya di barisan paling depan. Dulu ketika ada film animasi anak-anak yang menggambarkan anak Indonesia berpakaian seperti Muslim di Timur Tengah, saya juga teriak keras. Karena anak Indonesia yang Muslim gak seperti itu. Muslim di Indonesia adalah Muslim Melayu dan mereka gak pakai gamis dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ketika saya tahu kalau di belakang film animasi anak-anak itu ada yang bernama Felix Xiao. Makinlah saya teriak keras. Lucunya yang jadi produser filmnya adalah seorang sutradara yang beragama Kristen. Dan saya baru tahu kalau film animasi anak-anak itu memang ditujukan untuk jualan dengan mengambil pasar agama Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya. Saya kemudian dimarahi beberapa teman karena teriakan keras saya itu. Saya nggak peduli. Buat saya ideologi itu jangan pernah dibuat main-main. Jangan pernah toleran kepada mereka. Apalagi kepada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Bahaya. Sekali ideologi itu diberikan kesempatan besar, mereka kelak yang akan memakan negara. Mereka itu seperti monster yang jinak ketika kecil, tetapi ganasnya bukan main ketika sudah dewasa. Saya sampai bilang ke teman saya itu, saya berteman baik dengan kamu. Tapi ketika kamu yang malah jadi alat supaya ideologi keras itu berkembang, saya yang akan menjadi musuh kamu. Dalam hal ini, saya keras. Gak pandang siapapun dia, apa jabatannya, berapa banyak uangnya, dan seberapa dekat hubungannya. Gak ada toleransi dalam menyikapi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ini. Saya ingat sekali ketika membaca buku Taliban yang ditulis oleh wartawan Pakistan, Ahmed Rashid. Di situ digambarkan bagaimana ideologi Taliban berkembang di Afghanistan dengan penuh pembelaan oleh kaum terpelajar dengan alasan klasik yaitu kebebasan berekspresi. Dan akhirnya karena dianggap benar ideologi Taliban berkembang di desa-desa. Pada akhirnya ketika mereka sudah kuat, mereka menguasai ibu kota dan negara akhirnya di tangan mereka. Coba. Tahu siapa yang pertama kali Taliban kejar ketika mereka berkuasa? Ya kaum berpendidikan itu yang dulu membela mereka atas dasar kebebasan berekspresi. Karena kebebasan berekspresi adalah musuh utamanya Taliban. Dari peristiwa di Afghanistan itu seharusnya kita belajar bahwa merangkul ideologi yang bertentangan dengan negara kita itu sangatlah berbahaya. Mereka lah yang kelak akan memakan kita. Mereka lah yang kelak akan menerkam kita dan menghancurkan negara kita. Gak ada lagi yang namanya kebebasan kelak, kemerdekaan, keinginan untuk berkembang. Karena semua sudah diatur atas nama agama yang ditafsirkan oleh orang-orang salah. Itulah kenapa saya keras sekali melawan ideologi-ideologi keras ini. Ideologi khilafah yang ingin menjadikan negeri ini negeri agama. Apalagi ketika ideologi itu ingin dicapai dengan kekerasan, dengan bom bunuh diri misalnya. Dan ketika kemarin saya membaca berita, seorang teman bernama Immanuel Ebenezer, ketua relawan Jokowi Mania, menjadi saksi yang meringankan Munarman hanya karena dia berteman dengan orang itu. Saya benar-benar marah besar. Immanuel Ebenezer atau biasa dipanggil Noel itu adalah orang yang saya kenal aktif di pergerakan aktivis 98. Dia sekarang jadi komisaris di anak perusahaan BUMN.
Saya dulu tahunya dia menentang keras radikalisme dan mendukung pemerintah membubarkan FPI. Tapi kenapa sekarang dia menjadi pembela Munarman? Apa dia nggak tahu kalau Munarman lah orang yang paling jahat karena menjadi inspirator para teroris dengan membangun gerakan berbayat kepada organisasi teroris itu? Apa sih Immanuel Ebenezer ini gak komunikasi dulu dengan Densus 88 bagaimana perilaku Munarman dari sepak terjangnya dalam melahirkan benih-benih terorisme di Indonesia yang sampai ke Filipina? Dan lucunya si Noel ini dalam pikiran sempitnya menganggap bahwa Munarman adalah orang yang kena fitnah sebagai teroris. Dia lalu membandingkan Munarman dengan Presiden Jokowi yang juga sering kena fitnah. Hei Noel, Pak Jokowi itu bukan teroris Noel. Dan Munarman teroris itu juga bukan fitnah. Aparat itu sudah punya data-datanya. Dan banyak saksi yang juga memberatkan dia di sidang karena kehadiran dia di Makassar waktu bayat di tahun 2015. Orang-orang seperti Immanuel Ebenezer inilah yang tanpa sadar menjadi alat untuk kelompok garis keras dengan mudahnya menyebarkan faham radikalnya. Karena selalu dibela serusak apapun mereka. Para elit teroris seperti Munarman ini faham kalau selalu ada orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk membela mereka karena ada hubungan emosional. Sama seperti teman saya itu yang tanpa sadar sudah menjadi alat buat film animasi anak-anak propaganda Felix Xiao hanya karena mereka melihat sekedar potensi pasar. Buat saya nggak ada tempat buat para radikal dan teroris di negeri ini yang punya niat untuk mengubah ideologi negara. Negara ini terlalu indah untuk dihancurkan oleh mereka yang ingin menjadikan negara agama. Masa peristiwa Irak, peristiwa Suriah, peristiwa Libya, peristiwa Afghanistan gak bisa jadi pelajaran bagus untuk kita. Tuhan itu masih sangat sayang pada kita, pada bangsa Indonesia. Karena itulah contoh kerusakan akibat ideologi perusak itu gak dihadirkan di Indonesia, tetapi di negara-negara di Timur Tengah. Kita hanya disuruh belajar saja dari kejadian-kejadian itu. Masa gak bisa? Masa begitu bodohnya kita ketika disampaikan bukti-bukti banyak negara hancur karena memelihara pengusung khilafah dan sedikit pun kita nggak belajar darinya. Saya ingin hanya sampaikan ini saja kepada Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Pak Erick, tolong perhatikan anak buahnya yang jadi komisaris itu. Jangan sampai dia sudah dapat jabatan, dia sudah dapat makan, dia dapat fasilitas, semuanya dari negara. Tapi malah menjadi pengkhianat dengan menjual anak bangsa. Kalau saya yang jadi Menteri BUMN, jelas saya pecat orang itu. Karena buat saya siapapun yang berada dalam satu barisan dengan para teroris itu adalah bagian dari mereka juga. Gak perlu penjelasan apapun. Sebagai Menteri, Pak Erick Thohir harus tegas dan tidak mentolerir apapun yang bisa membahayakan negeri ini. Seruput dulu kopinya. Gaspol.